ini udah keluar dari NU ini ngomong agama gitu. Karena Pak Ketua juga sebagai Kanwil Kemenak Provinsi Lampung, ini kira-kira mengganggu nggak sih nanti Pak Ketua? Karena ini kan double job ini, Justru sama-sama strategis gitu kan? Justru ini memperkuat. Bisa memperkuat sinergi. Pertama kenapa? Karena dengan saya ada di NU, berarti setengah dari pekerjaan saya di Kementerian Agama itu sudah selesai. Karena saya sudah masuk ke jantungnya yang menjadi selama ini menjadi bagian dari yang menjadi tugas Kementerian Agama. Iya. Dan juga saya kira keduanya kan terkait dengan agama semua. Gitu. Iya. Jadi kita nggak akan jauh-jauh beda omongannya gitu kan. Masalah moderasi beragama itu kita di Kemenak ngomongnya tentang moderasi beragama. Kalau di NU kita bahasa lainnya tentang Islam wasatiyah. Berarti istilahnya saja yang beda, tujuannya sama, gitu ya? Begitu. Karena moderasi beragama dan harakah NU, gerakan NU itu hampir sama gitu. Arah fikrah dan gerakannya, artinya ideologi dan gerakan NU itu ya yang seperti itu. Iya. Jadi Pak Ketua merasa justru sekarang jadi Ketua PWNU, bahkan ini semakin memberikan semangat sporting untuk mensukseskan program di Kemenak gitu ya, Pak Ketua ya. Betul. Oke. Nah, kemudian ini agak seksi juga ini Pak Ketua. Pak Ketua ini kan terpilih sebagai Ketua PNU Lampung ini menjelang tahun politik, gitu ya kan? Nah, karena tahun 2024 14 Februari kita nanti di sana itu ada pemilu, Pilpres, kemudian Pileg gitu. Nah, ini bagaimana sikap PWNU Lampung dalam menghadapi pemilu 2024 ini, Pak Ketua? Gitu. Jadi terkait dengan pemilu, ini kan masalah politik ya. Pemilu 2024 itu tinggal menghitung hari, dan saya sering ditanya kemana arahnya NU, kemudian sikap NU itu seperti apa. NU setelah Muktamar NU di Cipasung tahun 84 itu mendeklarasikan menjadi kembali ke Hitoh 1926. Jadi NU semenjak Muktamar Cipasung itu mendeklar untuk kembali ke Hitoh 96. Artinya apa? Kembali ke Hitoh itu kembali ke alah nilai-nilai dasar perjuangan yang ditetapkan pada saat Nahdlatul Ulama itu didirikan. Yaitu apa? NU itu bukan partai politik, tetapi jam'iyah, diniyah, ijtimaiyah. Bingung kan, Bang? Lumayan. Jadi jam'iyah jam'iyah diniyah ijtimaiyah artinya organisasi ormas keagamaan. Oke. Jadi fokusnya pada bagaimana penguatan agama di tengah-tengah masyarakat menjadi organisasi sosial keagamaan yang menjadi wadah bagi seluruh warga Nahdliyin apapun partai politiknya. Jadi terkait dengan apapun warna politiknya gitu ya. Warna politiknya apapun partai politiknya, itulah di NU itu tempat bergabung. Jadi NU ini Bang Hotang, tadi kan model pengkaderannya sudah saya sampaikan seperti itu. Kemudian organisasi badan otonomnya banyak sekali. Lembaganya banyak. Mereka ini adalah orang-orang yang terampil, yang ahli di bidang komunikasi massa, penggalangan publik, dan lain-lain sebagainya, bahkan di dunia usaha ya. Nah, ini kan potensi yang luar biasa dan menurut saya sumber bagi kader-kader politik bangsa yang luar biasa gitu. Ketika mereka akan terjun ke dunia politik, ini memang sudah siap kalau mengambil orang NU itu, karena memang sudah proses internalnya sudah kuat sekali. Nah, tapi gini Pak Ketua, jadi ini kan ada semacam semacam mindset lah di publik ya. Kalau yang namanya NU itu gitu ya, ada klaim lah gitu. Ada klaim kalau NU itu lebih kecenderungannya itu ke partai kita sebutlah seperti PKB gitu ya kan.
Orang menganggapnya seperti itu. Tapi seperti kemarin ada dalam satu wawancara Ketua PWNU sebelumnya, Prof. Mukrim menyampaikan justru warga NU itu lebih banyak katanya ke PDI Perjuangan. Ini seperti apa, Pak Ketua? Genceng ini Bapak ini. Jadi gini, kalau menurut saya masalah pilihan politik warga NU itu mau ke partai mana saja itu bebas sesuai dengan Hitoh 19. Kalau ada stigma ke partai tertentu, ya mungkin karena partai itu memang yang mendirikan Nahdlatul Ulama. Jadi saya kira semua hak politik warga NU itu bebas kemana saja. Jadi memang begitulah di NU. Iya, jadi NU belum tentu PKB gitu ya Pak Ketua ya? Kok ini lagi? Nggak usah nyebut-nyebut partai lah. Gitu. Iya. Nah kemudian ini ya di tahun politik ini kan pasti banyak juga kader-kader NU yang kemudian mereka menjadi peserta pemilu gitu. Nah ini bagaimana seperti apa dukungannya terhadap kader-kader NU yang maju di pemilu 2024 ini Pak Ketua? Ya kita mendorong semua kader-kader terbaik NU yang punya minat, punya ketertarikan di bidang politik dipersilahkan untuk menempuh jalur politiknya. Terus tetapi yang kita pesankan bahwa dalam berpolitik itu yang paling penting adalah politik kebangsaan kita. Itu yang paling kita jaga, jangan sampai karena kita terlibat dalam partai politik tertentu kemudian politik kebangsaan kita itu ditinggalkan lebih ke komploknya. Karena ibarat kita berangkat ini, Bang Hotang ini datang ke sini pakai Pajero, saya pakai Avanza ke sini, sama-sama mau podcastan di sini gitu misalnya kan. Ini kan cuma beda kendaraannya, tujuannya kan sama aja, mau podcastan semua. Saya kira dalam berpolitik juga tujuan mulianya itu sama aja. Tinggolnya ya? Nah, tinggolnya kan kita cuma beda cara berangkatnya aja. Gitu. Jadi nggak ada seumpama arahan khusus bagi kader-kader NU yang maju di kontestasi pemilu 2024 ini. Itu udah jelas Bang. Hitoh 1926 udah menggariskan seperti itu. Iya. Nah ini nggak terasa ini Pak Ketua, kita udah ngobrol ini 1 jam, dari jam 9 sekarang sudah jam 10. Sebenarnya masih banyak yang ingin kita diskusikan karena diskusinya menarik sekali dengan Pak Ketua ini gitu. Tapi karena waktu yang terbatas ini kita sampai di penghujung. Closing statement, apa yang ingin disampaikan sama Pak Ketua? Silakan Pak Ketua. Ya. Di akhir sesi podcast ini mungkin saya pertama tentu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bang Hotang. Kemudian yang kedua, saya juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada warga NU di seluruh Provinsi Lampung yang sudah memberikan dukungan, kepercayaan, dan sesuatu yang luar biasa sehingga kegiatan konferensi wilayah yang baru saja berlangsung dapat berjalan dengan mulus. Mari kita bersama-sama bahu-membahu, bergandengan tangan, apapun posisi kita, apapun jabatan kita, apapun partai kita, bersama-sama bergandengan tangan untuk mewujudkan misi besar Nahdlatul Ulama di Provinsi Lampung ini. Kita jangan sampai dalam istilahnya agamanya itu kita berantem gara-gara wasilahnya, tapi yang kita ini adalah tujuannya. Kita harus fokus kepada tujuan kita, jangan sampai kita berantem pada level caranya gitu. Karena mungkin kita bisa menempuh cara dan jalan yang berbeda-beda, tetapi tujuan kita sama. Kita membangun optimisme bersama-sama masyarakat Indonesia, wabil khusus di Provinsi Lampung. Dan saya sebagai Ketua Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung mengajak kita semua menghadapi pemilu 2024, momen politik yang tadi Bang Hotang pancing-pancing terus. Ingin pemilu ini berjalan dengan damai, menghasilkan pemimpin-pemimpin yang terbaik dan tidak memecah belah kita. Jangan gampang kita diadu domba, jangan gampang kita dipecah belah, jangan gampang kita karena
kepentingan yang sesaat kemudian menghancurkan tujuan utama kita. Ini pekerjaan kita bersama, dan saya yakin kita semua kalau kita saling percaya kita bisa mewujudkan ini secara baik. Itu Bang Hotang yang baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Puji Raharjo, luar biasa sekali, bincang-bincang yang luar biasa. Intinya ya kita sama-sama menjaga persatuan dan kesatuan ya Pak Ketua ya. Betul. Bagaimana kita menghadapi pemilu 2024 ini dengan riang gembira. Betul. Dengan suasana yang damai gitu ya Pak Ketua ya, walaupun berbeda pilihan gitu ya Pak Ketua. Baik, demikian tadi sahabat Kupas Podcast bincang-bincang kami dengan Ketua PWNU Lampung periode 2023-2028 Pak Puji Raharjo. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini menambah wawasan dan pengetahuan kita bersama. Saya Donald Haris Sihotang pamit undur diri. Kita ketemu lagi dalam bincang-bincang berikutnya dengan tema yang baru dan para narasumber yang luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.